Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 21 Desember 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang menggelar Dialog Akademik Nasional. Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan Seminar Nasional dan Diseminasi 2025. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menggelar kegiatan sinema bagi wisudawan ke-124 Prodi Manajemen. Fakultas Sastra Universitas Pamulang mengadakan kuliah umum Bahaya Bermedia Sosial Tanpa Sikap Santun. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang menggelar Dialog Akademik Nasional yang mengusung tema krusial, sinergi sastra, tradisi lisan, dan seni rupa dalam konstruksi identitas budaya Bantu. Kegiatan terselenggara pada 6 November 2025 berlokasi di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Universitas Pamulang. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kampus dalam memperkuat kajian humaniora interdisipliner di tengah tantangan globalisasi dan perubahan budaya yang semakin cepat. Dialog akademik ini secara spesifik menyoroti 3 unsur utama kebudayaan, yakni ekspresi sastra, tradisi lisan, dan seni rupa yang berperan sebagai medium fundamental pembentuk identitas masyarakat Bantu. Melalui pendekatan lintas disiplin, forum ini berupaya memetakan hubungan fungsional antara teks, narasi turun-temurun, dan simbol visual sebagai perangkat yang menjaga kontinuitas nilai, memori kolektif, serta karakter kultural komunitas tersebut. Dialog Unpad menghadirkan 2 akademisi nasional sebagai narasumber utama untuk mengupas sinergi budaya ini. Pertama, pakar sastra dan pedagogi, Profesor Dr. Maman Suryaman yang menjelaskan peran vital sastra dalam pembangunan karakter dan budaya bangsa. Beliau menegaskan bahwa karya sastra dan praktik pendidikan berperan penting dalam proses internalisasi nilai etika dan historis masyarakat. Menurut Profesor Maman, sastra tidak hanya berfungsi sebagai karya estetik, tetapi juga sebagai media penyimpanan pengalaman, konflik sosial, dan kebijaksanaan yang diwariskan antar generasi. Oleh karena itu, sastra dapat dikatakan mampu memperkuat identitas nasional. Narasumber kedua, Profesor Dr. Zulfi Henry yang menyoroti dimensi seni rupa dan estetika tradisional. Beliau memandang adanya kesamaan esensial antara 2 bidang ini. Sastra dan seni merupakan satu rumpun atau satu nafas yang perbedaannya terletak pada media. Profesor Zulfi menyimpulkan ketika media visual dan tekstual mampu dikombinasikan secara utuh, kombinasi tersebut dapat menjembatani dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengekspresikan budaya. Melalui forum ilmiah ini, Prodi Sastra Indonesia Unpad berupaya menghasilkan 2 luaran utama, yaitu pemetaan komprehensif mengenai hubungan lintas disiplin antara sastra, tradisi lisan, dan seni rupa dalam konstruksi identitas Bantu, dan strategi konservasi dinamis yang mendorong pelestarian budaya melalui pendekatan adaptif dan berbasis digital. Kajian interdisipliner ini dinilai sangat penting untuk memperkuat relevansi ilmu humaniora di tengah perubahan sosial yang cepat. Sinergi antara ketiga unsur budaya ini adalah fondasi utama dalam memahami bagaimana identitas budaya terbentuk dan bertahan. Adanya dialog ini diharapkan dapat menjadi katalis pengembangan riset dan membuka peluang kolaborasi baru dalam upaya pelestarian budaya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan D4 Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan menyelenggarakan seminar nasional dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat serta penelitian tahun 2025. Kegiatan terselenggara secara daring atau online melalui aplikasi Zoom terlaksana pada Sabtu 13 Desember 2025.
Kegiatan berskala nasional ini mengusung tema transformasi digital perpajakan di era AI, tantangan dan peluang bagi generasi Z dalam mewujudkan kepatuhan pajak masa depan. Hal ini relevan dengan dinamika perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem perpajakan Indonesia. Acara dibuka secara resmi melalui open speech oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Nur Zaman yang diwakili oleh Wakil Rektor II Dr. M. Wildan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia perpajakan yang adaptif, kritis, dan berintegritas di tengah era transformasi digital. Seminar nasional ini menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Policy Analyst Direktorat Jenderal Pajak, Zainal Arifin AMD SAM ACC, serta Mikael SEAK MAK MT BNSP, Asesor Kompetensi BNSP. Acara utama seminar ini adalah diskusi yang dipandu langsung oleh Siti Nurul Fatimah SEMAK sebagai moderator. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Tercatat sekitar 800 peserta seminar yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan praktisi dari berbagai institusi di Indonesia. Interaksi aktif juga terjadi selama sesi tanya jawab yang semakin menarik dengan adanya pemberian hadiah bagi penanya terbaik, sehingga mendorong partisipasi peserta secara maksimal. Selain seminar nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda strategis Prodi dalam memperkuat budaya akademik, meningkatkan jejaring kelembagaan, serta mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen. Melalui seminar dan diseminasi ini, Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 berupaya menjadi garda terdepan dalam pengembangan keilmuan perpajakan terapan yang adaptif terhadap era digital dan kebutuhan masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang semakin menegaskan eksistensinya sebagai program studi yang aktif, produktif, dan relevan dalam menjawab tantangan perpajakan di era transformasi digital. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menggelar kegiatan sinema bagi wisudawan ke-124 Prodi Manajemen. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Divisi Kemahasiswaan Program Studi Manajemen Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan kegiatan sinema atau Sinergi Networking Alumni Manajemen pada Jumat 19 Desember 2025 yang berlangsung di ruang auditorium kampus pusat Universitas Pamulang. Seluruh rangkaian acara dirancang untuk menjadi jembatan komunikasi antara universitas dan para lulusannya, sehingga pertemuan ini dihadiri oleh puluhan alumni dari berbagai angkatan yang antusias untuk kembali ke alma mater. Tujuan utama dari kegiatan sinema ini adalah untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara alumni dan program studi. Melalui wadah ini, universitas berharap dapat menciptakan jaringan profesional yang kuat bagi seluruh lulusan manajemen. Pihak panitia telah mempersiapkan agenda ini sejak jauh hari demi memastikan kualitas diskusi yang dihasilkan. Kehadiran para alumni diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan institusi di masa depan. Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Wakil Ketua Program Studi Manajemen, Dr. M. Ana Furiana. Dalam pidatonya, beliau memberikan arahan strategis mengenai pentingnya menjaga silaturahmi di dunia kerja yang dinamis. Dr. Ana secara tidak langsung menyampaikan bahwa sinergi antara alumni dan universitas sangat krusial untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang relevan. Beliau menjelaskan bahwa masukan dari praktisi di lapangan sangat dibutuhkan untuk memperkaya wawasan mahasiswa yang masih aktif. Sesi inti menghadirkan Supriyadi SEMPDMM, seorang alumni sukses Universitas Pamulang yang bertindak sebagai narasumber utama. Beliau membagikan pengalaman inspiratifnya dalam meniti karir dari nol hingga mencapai posisi strategis saat ini. Sebagai sesama lulusan manajemen, beliau memahami betul tantangan dan peluang yang dihadapi oleh rekan-rekan alumni lainnya. Materi yang disampaikan berfokus pada pengembangan diri dan penguatan jejaring bisnis di era digital. Kehadiran beliau menjadi bukti nyata bahwa lulusan Universitas Pamulang mampu bersaing secara profesional di level nasional. Keberhasilan acara ini tidak lepas dari peran aktif para dosen pengembang dari Divisi Kemahasiswaan Program Studi Manajemen yang bertugas sebagai fasilitator dan memastikan setiap sesi berjalan sesuai jadwal sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para tamu undangan. Para dosen ini juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pemetaan karir alumni sebagai bagian dari pelacakan lulusan atau treasure study. Interaksi yang hangat antara dosen dan alumni menciptakan suasana kekeluargaan yang sangat kental. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh institusi terhadap keberlanjutan hubungan dengan para lulusan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Sastra Universitas Pamulang mengadakan kegiatan kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman antara Fakultas Sastra Universitas Pamulang dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kegiatan berlangsung pada Senin 15 Desember 2025, terlaksana selama 120 menit, berlokasi di ruang serbaguna, lobi Gedung B, Kampus 2 Universitas Pamulang. Guru Besar Bidang Pragmatik Universitas Andalas, Dr. Ike Revita, memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa dan dosen Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Pada kesempatan itu, wanita hebat lulusan UGM tersebut menyampaikan pentingnya sikap santun dalam bermedia sosial. Menurutnya, bermedia sosial kerap kali menimbulkan konflik bahasa dan kesalahpahaman komunikasi. Tidak sedikit peristiwa kekerasan yang timbul akibat kesalahpahaman tersebut. Drama pragmatik di media sosial bukan kita hindari, namun perlu kita hadapi, ujarnya. Komunikasi membutuhkan sikap santun agar penutur maupun lawan tutur tidak saling melukai perasaan. Dalam kegiatan kuliah umum tersebut, terdapat kegiatan penandatanganan MOU sebagai bentuk kerjasama antara Fakultas Sastra Universitas Pamulang dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Sastra Triana SSMA menyampaikan bahwa kerjasama ini sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Fakultas Sastra perlu banyak belajar dengan Fakultas Ilmu Budaya. Beliau juga menegaskan akan ada banyak implementasi kerjasama antara Fakultas Sastra dengan Fakultas Ilmu Budaya, baik itu yang diprakarsai oleh program studi maupun antar fakultas. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV.
Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang kenalkan Kudapan Nusantara kepada mahasiswa Filipina melalui kegiatan PKM Lintas Negara. Tetaplah bersama kami. lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sivitas Akademika dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang sukses menggelar program pengabdian kepada masyarakat bertema promosi budaya dan bahasa Indonesia melalui kudapan tradisional Nusantara. Kegiatan dilaksanakan bersama pembelajar BIPA dari Polytechnic University of the Philippines atau PUP, Manila pada 13 November 2025 secara daring. Kegiatan ini melibatkan 4 mahasiswi semester 7, Dia Suhartini, Juherni Insanova, Wentia Setiawan, dan Aura Firmanda, serta 2 dosen pembimbing, yaitu Kenny Pradianti SPDM Hum dan Adam Muhammad Nur SSM Hum.
Kegiatan PKM dilaksanakan sebagai wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pamulang. PKM ini bertujuan menjembatani pemahaman kebahasaan dan kebudayaan Indonesia melalui diskusi makanan tradisional, mempraktikkan percakapan dalam bahasa Indonesia mengenai topik kudapan Nusantara. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi kebahasaan seperti kosakata yang berkaitan dengan tema hingga tata bahasa imbuhan beserta alomorfnya. Selanjutnya, kegiatan beralih ke sesi pengenalan kampus Universitas Pamulang. Sesi ini merupakan upaya yang dilakukan pihak Sastra Indonesia Universitas Pamulang untuk mempromosikan perguruan tinggi melalui tampilan video yang menayangkan informasi-informasi penting dan menarik seputar Universitas Pamulang. Hal ini adalah langkah persuasif untuk menarik minat peserta terhadap Universitas Pamulang. Dengan demikian, harapannya di masa depan akan ada mahasiswa internasional dari Filipina yang belajar langsung ke Universitas Pamulang. Hal tersebut dapat memperbesar potensi kerjasama yang lebih solid di masa mendatang. Kemudian acara berlanjut pada pemaparan kudapan Nusantara melalui video vlog yang telah dibuat oleh tim pelaksana PKM melalui media audiovisual. Mahasiswa PUP mendapatkan pengalaman belajar mengenai kata dasar, afiks, dan kosakata seputar rasa serta tekstur makanan secara lebih menyenangkan. Pendekatan melalui media tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan komunikatif. Kegiatan juga diisi dengan diskusi antara mahasiswa Indonesia dan Filipina. Para peserta PKM yang merupakan mahasiswa PUP tingkat 2 dari jurusan English, Foreign Language and Linguistics terlibat secara aktif dalam diskusi. Melalui kegiatan diskusi lintas budaya ini, baik peserta maupun mahasiswa Universitas Pamulang saling berbagi informasi mengenai panganan khas dari negara masing-masing. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa peserta PKM, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya antara Indonesia dan Filipina, khususnya antara Universitas Pamulang dan Polytechnic University of the Philippines. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang berharap kerjasama dengan PUP dapat berlanjut pada kegiatan Tridharma yang lainnya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pamulang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan literasi media sosial pada siswa SMK Tunas Media. PKM dilaksanakan pada tanggal 13 November 2025 berlokasi di Jalan Raya Parung Ciputat, Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan luar biasa bagi remaja dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Namun penggunaan media sosial tanpa literasi yang memadai seringkali memicu berbagai perilaku negatif seperti perundungan siber dan penyebaran hoax. Rendahnya kesadaran digital menjadi penyebab utama mengapa remaja mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, edukasi mengenai penggunaan platform digital secara sehat menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Acara ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif sehingga para siswa menjadi lebih fokus dan dapat menyerap materi yang disampaikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di aula sekolah dan dihadiri oleh siswa dari berbagai tingkat kelas. Tim pelaksana berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar materi yang disampaikan dapat terserap dengan maksimal. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya etika digital dan keamanan sehat berinternet. Panitia menyampaikan bahwa literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai, melainkan cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu melindungi diri dari berbagai resiko di ruang digital. Penting bagi mereka untuk memahami bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi nyata bagi diri sendiri maupun orang lain. Diskusi interaktif kemudian dilakukan untuk menggali pengalaman langsung para siswa dalam berinteraksi di dunia maya. Melalui sesi ini, ditemukan berbagai permasalahan nyata yang sering dihadapi oleh remaja saat ini. Selain diskusi, siswa juga diberikan beberapa studi kasus nyata terkait fenomena cyberbullying dan informasi palsu. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat.
Edukasi literasi digital terbukti mampu menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah perilaku menyimpang pada remaja. Program ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pihak sekolah secara mandiri. Dengan kolaborasi yang baik, generasi muda dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang jauh lebih positif. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa manajemen Universitas Pamulang melaksanakan PKM di SMK Tunas Media tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Alida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.